Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmila, NPM 19220022 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paham Merkhaenisme. Paham Merkhaenisme yaitu suatu teori yang berkembang pada era kapitalisme, berwujud imperialisme dan kolonialisme di Indonesia pada abad ke-20 yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno sebagai teori politik sekaligus teori perjuangan untuk mempersatukan dan membebaskan rakyat Indonesia dari sistem kapitalisme. Dan paham Merkhaenisme ini juga digunakan sebagai ideologi untuk menentang penindasan manusia di atas manusia dan bangsa di atas bangsa. Lalu dalam perkembangannya, Merkhaenisme ini mendapatkan peran serta posisi yang penting dalam masyarakat Indonesia, yang mana pada masa itu digunakan sebagai asas dan ideologi suatu partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang menentang sistem kapitalisme. Lalu perlu kita ketahui bahwasanya pencetusan nama Merkhaen ini diambil dari nama seorang petani yang hidup di Indonesia yang dijumpai oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1926 sampai 1927. Dan nama Merkhaen ini diidentikan dengan kaum kecil seperti petani dan kaum buruh. Dan menurut Merkhaen, suatu bangsa harus bisa hidup mandiri secara ekonomi agar terbebas dari eksploitasi dari pihak lain. Karena berbeda dengan sistem kapitalisme yang mana apabila modal dalam Merkhaenisme ini bukanlah untuk dilipat gandakan atau ditimbun, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan surplus. Seperti petani menanam untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, dan begitu juga dengan seorang pengrajin yang mana mereka menggunakan hasil olahannya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Barulah mereka menjual surplus atau kelebihannya ke pasar. Dan idealnya syarat kecukupan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melayani pasar, yang artinya ketika buruh atau petani serta pengrajin ini mereka hanya bertindak sebagai faktor produksi, dan secara keseluruhannya sistem ekonomi Merkhaenisme ini barang yang tidak diperlukan tidak akan diproduksi, sebab setiap kebutuhan per rumah tangga harus memastikan apa saja kebutuhan yang diperlukan. Cara ini mendorong tercapainya efisiensi sekaligus bisa untuk mencegah pemborosan sumber daya serta sikap konsumtif, maka difungsikan sekedar untuk menghasilkan surplus. Dan modal yang tersedia juga mustahil ditimbun dan diselewengkan untuk menindas tumbuh perkembangnya perekonomian dari pihak lain. Selain itu juga perlu kita ketahui tujuan dari Merkhaenisme ini yaitu untuk menghilangkan penghisapan, penindasan, pemerasan, serta penganiayaan yang berupaya untuk mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui kemerdekaan nasional, demokrasi politik, serta demokrasi ekonomi. Dan dalam pencapaian tujuan ini, Merkhaenisme menggunakan asas sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dan yang dimaksudkan dengan sosio-nasionalisme yaitu nasionalisme yang diartikan sebagai paham kebangsaan, yaitu paham, pendapat, dan pikiran yang menghendaki adanya kehidupan bersama baik individu maupun kelompok yang menganggap diri mereka memiliki identitas yang menjadi sebab dari adanya kemauan untuk hidup bersama dan menjadi sebab pula dari perbedaan dengan kelompok maupun individu lain. Dan nasionalisme ini juga menjadi bagian dari perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan yang tujuannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang dimaksud dengan sosiodemokrasi yaitu
bukan hanya asas yang membahas tentang kesamaan politik semata, tetapi juga tentang demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, yang mana terdapat kesejahteraan bersama yang berarti keadilan sosial. Baik, sekian penjelasan materi mengenai paham Merhanisme yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.